apakah keluar tegangan. Dan oke, keluar tegangan teman-teman. Di situ tertera 11,5 volt, berarti ini berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Teknik Kreasi bersama saya. Ini adalah power supply SMPS, power supply yang biasanya dipakai untuk menghidupkan lampu LED 12 volt ya teman-teman. Ini power supply juga disebut power supply jaring. Ini banyak digunakan ya teman-teman, misalnya untuk etalase buat menyalakan lampu LED. Ini cukup lumayan, ampernya gede. Ini kondisinya matot ya teman-teman, alias mati total. Coba saya cek dulu, saya pasang kabel di kabel input AC-nya ya teman-teman. Di sini ada bacaan L dan N, line dan netral. Ada 3 input ya teman-teman. Yang satu dari sebelah kiri untuk input line, dan yang keduanya untuk netral, dan yang ketiganya untuk ground. Tapi yang dipakai 2 saja ya teman-teman, yang groundnya tidak dipakai. Dan oke, mari kita cek. Saya siapkan stop kontaknya untuk setrumnya teman-teman. Saya tes masukkan dulu untuk stikernya. Saya akan coba untuk tegangannya di output, apakah ada tegangan 12 volt. Ini rata-rata untuk power supply SMPS ini tegangannya 12 volt teman-teman. Ada juga yang di atasnya juga. Untuk yang positif di ujung sebelah kiri ya teman-teman, sebelah kiri, dan yang negatifnya ini ada di sebelah kanan. Saya tempelkan untuk positif dan negatifnya, dan ternyata 0 ya teman-teman, tidak ada tegangan, berarti ini power supply-nya mati total alias matot. Oke, lanjut, kita bongkar saja power supply SMPS teman-teman. Ini tinggal dibuka, ditarik aja ke samping kiri. Nah, seperti ini. Sangat mudah sekali ya teman-teman pembukaan, cara bukanya power supply SMPS ini. Kita amati dulu dalamnya, kita lihat-lihat apakah ada yang mencurigakan. Dilihat-lihat dulu dari input AC. Ini bagian inputnya, dan ini masuk ke trafo output. Dan nah, ini kelihatan ya teman-teman, ini di bagian outputnya terlihat elko nya pada kembung tuh teman-teman. Dan ini kelihatan ada satu elko yang apanya ini, karetnya terkelupas itu. Iya, itu coba di zoom. Elko yang 1000 mikrofarad 16 voltnya
itu sudah pada melembung ya teman-teman, gelembung-gelembung. Dan yang itu karetnya juga terlepas. Ada 4 elko. Kemungkinan bisa dari elko ini SMP ini tidak nyala, bisa jadi ya teman-teman, karena elko kembung. Untuk memastikan, saya cek terlebih dahulu untuk keseluruhannya ya teman-teman. Jadi saya siapkan multitesternya untuk pengecekan non strum ya teman-teman, tanpa strum dulu di mode dioda. Dan yang pertama saya cek dulu ini seperti kapasitor ya, yang warna hitam ini. Ini bukan kapasitor ya teman-teman, ini sikring. Ini sikring untuk memutus arus jikalau ada korslet atau yang lainnya. Saya cek dulu. Ini bagus ya teman-teman, ini nyambung. Ini bunyi masih bagus sikringnya. Bisa dilihat di multitester. Dari sikring lanjut masuk ke dioda. Nah, ini dioda 4 kaki ya teman-teman, dioda sisir namanya. Kita pengecekan untuk kaki-kaki. Untuk kaki yang tengah itu adalah input AC-nya ya teman-teman. Jadi dari input AC masuk ke kaki tengah. Untuk pengecekannya, probe yang warna merah ditempelkan di kaki tengah dan yang hitam ditempelkan di kaki yang paling pinggir. Jika menunjukkan nilai, berarti itu masih bagus. Dan jika dibalik, merah yang di samping, hitam yang di tengah, jika menunjukkan nilai itu berarti korslet ya teman-teman. Jadi tidak boleh menunjukkan nilai dua-duanya, harus salah satu. Oke, untuk diodanya ini masih bagus ya teman-teman, masih oke. Lanjut ke pengecekan dioda. Ini dioda 2 kaki ya teman-teman, dioda Schottky namanya. Jadi dicek salah satu probe kita tempelkan. Ini sama, jadi harus salah satu kaki harus menunjukkan nilai dan salah satu kakinya jika dibalik tidak boleh menunjukkan nilai. Dan ini masih bagus ya teman-teman. Dan untuk dioda yang satunya lagi, kita cek juga kaki probe-nya kita tempelkan menunjukkan nilai dan dibalik tidak menunjukkan nilai. Ini masih bagus diodanya teman-teman. Dan lanjut ke pengecekan resistor. Resistor ini masih bagus ya teman-teman ini. Dan yang satunya lagi juga masih bagus, masih oke. Dan yang ini pengecekan MOSFET. Dicek kaki-kakinya apa ada yang korslet atau short. Jika menunjukkan angka 0 pada salah satu kaki, itu berarti short atau korslet ya teman-teman. Untuk ketiga kaki MOSFET ini diukur dibulak-balik, ketiga kakinya tidak menunjukkan nilai 0, berarti MOSFET-nya masih bagus ya teman-teman. Oke, lanjut ke tahap berikutnya. Sekarang pengecekan tegangan ya teman-teman. Jadi sudah saya masukkan kabel stekernya, dan hati-hati ini mengandung tegangan 220 volt ya, tegangan tinggi. Dan untuk multitesternya saya pindahkan ke mode tegangan DC di 1000 volt ya teman-teman. Karena ini untuk pengecekan kapasitor tegangan tinggi.
di kapasitor ini harus ada tegangan 300 volt lebih ya teman-teman. Iya, untuk tegangan 300 volt sudah ada pada kapasitor. Berarti power supply ini sudah bisa berosilasi ke tahap berikutnya. Dan lanjut saya bongkar saja untuk power supply-nya ya teman-teman. Ini sudah dipastikan yang rusaknya ada pada kapasitor yang kembung ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita lepaskan saja untuk kapasitor yang kembung-kembungnya ya teman-teman. Kita ganti dengan yang baru. Untuk yang belum subscribe, dibantu subscribe ya teman-teman, untuk channel saya biar bisa berkembang. Dan oke, untuk kapasitornya sudah lepas semua. Karena kapasitor ukuran 1000 mikrofarad 16 voltnya tidak ada, alternatif pakai yang 1000 mikrofarad 25 volt. Ini tidak apa-apa ya teman-teman, yang penting mikrofaradnya sama, dan voltasenya jangan yang di bawah 16 volt ya teman-teman. Dan lanjut saya pasangkan saja. Ini jangan salah ya teman-teman, jadi untuk kaki-kakinya antara positif dan negatifnya jangan sampai salah, jangan sampai kebalik. Oke, mari kita tes. Untuk kabel stikernya saya masukkan ke stop kontak ya teman-teman, dan saya siapkan untuk multitesternya di mode DC 20 volt teman-teman, dan saya coba cek apakah keluar tegangan. Dan oke, keluar tegangan teman-teman, di situ tertera 11,5 volt, berarti ini berhasil. Mantap. Demikian video tutorial dari saya mengenai power supply yang mati total. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.